Mian, ya, kita mulai di musyawarah tim Pokja ADART dan kita di pagi hari ini mereview secara keseluruhan karena insya Allah Jumat pekan depan kita akan presentasi di musyawarah pleno pengurus perumus tim perumus materi muktamar. Nah, silahkan ke Ustadz Riza. Mohon nanti menyampaikan perubahan-perubahan aja. Kalau ada catatan, usul atau pertimbangan nanti disampaikan ya. Ya, silahkan Ustadz Reza. Mungkin sesuai dengan Supokja ya. Yang pertama anggaran dasar dulu sampai selesai dijelaskan. Nanti silahkan tanggapannya atau catatannya aja langsung. Ada catatan nggak? Nah, ada catatan atau usul atau pertimbangan nanti ditulis di sebelah paling kanan. Ya, Ustadz Reza ya. Baik, Ustaz. Ya, baik. Ya, tafadhol Ustazana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Ya, yang pertama Ustaz di bagian anggaran dasar ini perubahan yang terjadi. Ini sebagai catatan Ustaz, kalau dia warna merah itu artinya dihapus ya. Ini kami belum hapus supaya bisa kelihatan. Iya, nah Ustadz. Ya. Dikasih keterangan nggak Ustadz di itunya? Ini belum sempat kami tambahkan Ustaz karena Oh iya. lumayan panjang kemarin pertimbangan dari dua musyawarah ya kan Ustaz ya. Ada dari Dewan Syariah, ada dari Ustaz Ikhwan. Oh iya, nggak apa-apa Ustadz. Nanti ini aja dikasih ini keterangan di catatan itu. Kalau tulisan merah itu tandanya usulan dihapus. Oh iya. Kemudian ini itu aja cukup. Oh iya, baik Ustaz. Gitu. Iya, silakan dilanjut Ustazuna. Ya, jadi kemarin yang musyawarah pertama saja untuk pokja anggaran dasar, semua kata salafus sholihin yang dihapus. Lalu masuk ke bab satu tidak ada perubahan. Ya, bab kedua ini salafus sholih sama Ustaz, semuanya dihapus. Di bab tiga pun seperti itu. Masuk ke bab 4 ini tambahan dari Ustadz Ikhwan ya melakukan kegiatan media dan informasi untuk membimbing opini publik agar tidak menyimpang. Ini yang kami catat terakhir final walaupun redaksinya belum ada yang disepakati secara fix, Ustadz. Masuk ke bab 5 keuangan ini ke bawah tidak ada yang berubah Ustadz. Oh, kecuali ini Ustadz ya. Di bab 7 pasal 7 ada tambahan majelis pakar dan majelis penasehat. Dan ini belum ada penjelasannya, Ustaz. Oke, baik. Iya, baik ini ya majelis pakar sama majelis penasehat. Iya, Oke, Heeh. Nggak apa-apa Ustadz. Iya. Oke, dilanjut dulu ya. Heeh. baik, Ustaz. Ya, ini majelis pakar, majelis penasehat belum ada penjelasannya ya, seperti di atas. Masuk ke ini bab 8 musyawarah. Ini ditukar urutannya dari sebelumnya di poin B itu MPP ditukar menjadi musyawarah pengurus pleno. Oh, Musyawarah pimpinan Dewan Pengurus Pusat naik ke atas, MPP-nya turun ke bawah. Maksudnya. B dan C-nya ditukar. oh iya, oke, bagus, Masya Allah. Eh, ini sebenarnya kalau dari mana ya? Musyawarah banyak yang belum disepakati untuk berubah, tapi sudah sempat diberikan catatan seperti oh ini kayaknya salah ya. Bukan di sini, bukan di pasal 10 anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau di anggaran dasar itu saja, Ustaz. Yang tadi ada catatan Ustaz Zuna Ya, ini yang kayaknya kami salah catat. Kayaknya di pasal iya. 10 anggaran anggaran rumah tangga harusnya. Oh, harusnya iya di cut aja nggak apa-apa tuh. Dan Ya, dipindah dulu ke pasal 10-nya Ustaz. ya, Yang untuk anggaran dasar sudah tidak ada Sat, yang
dikoreksi. Hanya itu saja tadi ada 4 poin. Ya, masuk ke anggaran rumah tangga sekarang ya atau gimana? Ya, silakan asatidzah wal ustazat untuk anggaran dasar ini apakah ada catatan usulan ya disilahkan. Dan kalau ada yang memberikan usulan langsung ditulis aja ya redaksinya. Seperti tadi ada definisi apa eh, apa tuh Ustaz Riza pakar ya. Majelis pakar Ustaz, dan Ya majelis. majelis pakar. Nah, dan apa majelis pakar sama majelis penasehat silakan dituliskan di kolom chat aja atau bagus dua-duanya kolom chat dan di grup Pokja ADRT. Nah, itu ada dua PR kita. Pengertian majelis pakar menurut Wahda Islamiyah, menurut tim Pokja ADRT sama majelis penasehat. Nah, silakan bagi asatidzah wal ustazat yang ingin memberikan ya catatan atau usulan langsung dituliskan ya, dituliskan kirimkan di kolom chat musyawarah kita dan di di grup WhatsApp kita dan silakan nanti disampaikan langsung juga apa yang sudah ditulis. Iya, apakah ada dari asatidzah wal ustazat? Ada Ustadz Hasan Resen Ustadz. Ya, silakan Ustadz Hasan. Ya Ustaz, syukran. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pokja Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, Sekretaris Ustadz Elan Kurniawan dan para asatidzah sekalian dan ustazat yang termaktub namanya dalam Pokja Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ini. Ya Ustaz, ada kayaknya Ana secara pribadi mau mempertanyakan terkait musyawarah Ustaz. Terkait urutan musyawarah bisa di ini ya. Eh, ya, ya Ustaz. Nah, musyawarah kami melihat di level wilayah itu ada yang namanya musyawarah wilayah. Nah, musyawarah wilayah itu tujuannya adalah atau tujuan diadakannya adalah untuk memilih eh, pimpinan wilayah. Nah, sementara di pusat tidak mencantumkan musyawarah yang berkaitan dengan pemilihan pimpinan pusat. Nah, ini kami mempertanyakan apakah memang seperti ini eh, atau bagaimana? Ya, Iya, baik Ustaz Zuna. Jadi iya, kalau iya, di iya, syukur Ustaz. ya jazakallah khairan barakallahu fiik Ustaz Zuna. Iya, jadi untuk di pusat itu muktamar Ustaz. Di muktamar itu penjelasannya. Jadi muktamar itu kalau di pusat, kalau di wilayah itu namanya muswil Ustaz. Iya, iya, Ustaz. Hata, hata. Indah kulihat kita, Dik. Oh iya, barakallahu fiikum Ustaz Zuna. Ada lagi Ustaz Hasan yang mau ditambahkan? Iya, enggak ada, Ustaz. Itu tadi Oke. saya enggak perhatikan. Oh, ternyata ada pada muktamar. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz Zuna. Masya Allah. Oke, yang ya silakan kita lanjut ke yang berikutnya ya ke ART yang bab 1 sampai bab 4 ya. Silakan Ustaz Reza bisa Iya. disampaikan Ustaz. Untuk ART ini bab 1 sampai bab 4 kemarin di Pokjanya Ustadz Hasan Ustadz, kami ambil dari dokumen terakhir yang dikirimkan. Untuk bab 1 ini tidak ada, bab 2 juga tidak ada. Di pasal 4 kemarin ada sempat ada catatan Ustadz untuk ukuran bendera itu, ya. Ukuran standar. Ini kami ambil, ya. Dan di musyawarah itu belum disepakati kalau tidak salah Ustadz, apakah mau diganti atau Iya.
paling iya betul. Ini ya usulan dari Ustadz. Nanti nggak apa-apa Ustadz, tetap dicantumkan aja. Nanti kan di pleno akan ada diskusi. Cuman memang bagus untuk khususnya ini ya, bendera yang akan sejajar dengan bendera merah putih. Nah, kalau bisa sih disamakan ukurannya tuh. Nah, nanti kan di acara-acara formal kita, khususnya yang itu bagian ya bendera yang akan disandingkan di acara formal kita dengan bendera merah putih. Nah, kalau bisa ukuran standarnya sama. Biarkan nggak, oh kelihatan ini kecil, ini besar. Heeh. Nah, mungkin itu catatannya. Tapi bagus. Insya Allah kalau sudah berdasarkan ini undang-undang, ya mereka kan sudah mengkaji juga yang estetika, yang kira-kira enak dipandang dan sebagainya itu. Nah, mungkin ini pertimbangan dari Ustadz Hasan. Dilanjut dulu Ustadz. Ya, silakan. Baik, Sat. Oh, ini Sat, di bab 2 keuangan ada tambahan redaksi. Oh iya, Masya Allah. Iya. Mm-mm. Pertama di ayat 1 poin B ini, pendapatan dari usaha produktif adalah penerimaan organisasi dari usaha produktif yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar organisasi. Ini ada penjelasannya di sebelah kanan, Ustaz. Lalu di Oke. poin C, pendapatan dari usaha non produktif adalah penerimaan dari selain usaha produktif berupa penerimaan dari pihak lain, pribadi, lembaga, dan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut Ustadz. Ya, Bagus. ini ada sempat catatan Ustaz, ya. Eh, Walaupun tidak ada sama sekali usulan perubahan redaksi. Mm. Lalu di bab keanggotaan ini ada juga tambahan sini anggota kader adalah muslim ya dan muslimah Oh yang iya. Mm. ini berubah Ustaz, dari mengikuti tarbiyah menjadi yang memenuhi persyaratan keanggotaan. Iya, bagus. Iya. Masya Allah. Ada eh, kami tidak dapat alasannya, tapi di sini kami catat ada catatan-catatannya. Lalu anggota kehormatan ada tambahan redaksi pribadi yang terdiri dari kalangan. Ya, jadi pertama seperti Mm. ini. Lalu kedua berubah jadi ini. Oh iya. Di pasal 8 ini agak lumayan banyak Ustaz. Pertama eh, usulan untuk menghapus kata anggota. Ya, jadi langsung disebut persyaratan sebagai berikut 1, 2, 3, 4. Seperti itu Ustaz. Mm-mm. Lalu perubahan dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Dan ada sempat catatan terkait dengan umur 15 tahun. Ya, ini Iya. catatan dari Muslimah. Ya, ada balik yang bisa terjadi lebih cepat, ada yang usia 10 tahun. Walaupun tidak ada sama sekali usulan terkait umur yang mau dipasang di sini. Iya, baik. Ya, Oh itu yang apa? Jadi ininya anggota masih yang warna merah ini apa? ini dihapus Ustaz. Dihapus, Iya. terus Kalau ini nanti dihapuskan langsung mulai otomatis berikut ya. ini jadi 1, 2, 3, 4. Oh gitu, oke, Iya. Masya Makanya Allah. belum hapus Ustaz karena takut. Oh iya, iya, oke, baik. Yang Ya, atasnya Ustaz tadi yang 3 bulan itu sekurang ya. ini berubah Ustaz. Oh itu ya, Iya, berubah 3 bulan, usulannya kembali ke 6 bulan. 6 bulan. Iya Ustaz. Nah itu eh, dengan yang atasnya berubah nggak tuh? Harusnya kalau yang bawahnya berubah, itu juga atas 6 bulan juga. Kalau usulannya 6 bulan, Ustaz. Yang mana Ustaz itu? Itu yang pasal 7-nya, Ustaz. Pasal 7-nya Ustaz ya? Nah itu kan Oh ini, iya. Oh iya Ustaz, iya. kalau usulan dari Supokja Ustadz Hasan 6 bulan, maka itu juga berubah tuh, Ustadz. Benar Ustaz. Ya udah diubah aja nggak apa-apa. Kan itu masih di pleno juga ya, nanti Baik masuk Ustaz, iya. pleno. Ya ditambahkan angka 6-nya Ustadz di depan tulisan terus kurung buka kurung tutup. Oke, siap. Lanjut Ustadz. Eh, KTA sempat ada catatan Ustaz. KTA fisik belum pernah ada. Oh iya, belum pernah ada ya. Oke, Ya. baik. Terus Ini lanjut.
Ini ada catatan-catatan aja, Ustaz. Iya, iya. Ini Oh iya, baik. mutasi Ada kemarin, Ustaz. catatannya. Oh iya, oke, bagus. Rangkap anggota. Oh iya, Ini ada saran, kata anggota diganti dengan kata yang lebih tepat. Ini ke anggota. keanggotaannya. Oke. Lalu masuk ke... Udah diedit belum ya? Oh, baru ini sarannya Kami ke belum, anggota. karena belum mana, Ustaz. Lumayan Belum. banyak untuk kalau kita mau ganti semuanya Ustaz, di sini. Oh Jadi, iya, iya. Oke. ya. Nggak Ya. apa-apa. Oke. Lanjut, Ustaz. Ini Ustaz, ada catatan untuk menambah Oh iya. dari Ustadz Hasan juga. Mm-mm. Penonaktifan dan bila dipandang perlu maka status keanggotaan dicabut. Oh iya. Ya. Bagus. Oh, Lanjut. ini saat di pasal 19 usulan untuk mengganti nama pasalnya dari pemberhentian anggota dan tata cara menjadi jenis-jenis pelanggaran dan mekanisme pencabutan status keanggotaan. Oh iya. Oke. Lanjut. Em, di sini belum ada, Ustaz. Bab 4 juga belum ada, Ustaz. Oke. Lalu masuk ke bab 5. Ini tidak ada. Bentar, Ustadz Hasan. Iya, bab 4 dulu Ustadz. Oh ya, Bab 1 sampai 4. Ustadz Hasan, ada tambahan catatan Ustadz Hasan? Eh, ya, cukup Ustaz. Tidak ada. Oh, Ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Hasan Oh iya, Ustaz. dan tim Suplokja bab 1 sampai 4. Oke, baik. Masuk ke yang bab 5 ya, Muslimah. Tafadhol iya. Ustadz Reza. Bab 5 kalau tidak salah tidak ada catatan juga, Ustaz. Nanti masuk di bab 6 ke bawah baru ada. Tapi kami tampilkan. Oh iya. Agak panjang juga. Yang dari Muslimah kan sudah dikirim kan Ustadz? Oh, Oh ini, iya, bab kami 5 ini. kami ambilkan dari Ustaz, dari mana? Oh iya. Catatan musyawarahnya Muslim ada. Ya, Oh iya, itu ya. ya, Oke, itu ya usulannya ya. iya, Ustaz. Ya, Nah, ini bab 5 Muslimah Wahdah. oke, Yang bagus. pertama usulan di ayat 2 yang di sini. Mm. Ini tidak ada usulan redaksi, Ustaz, ya, tapi ada usulan ini Oh ketua ada iya. pelaksana harian, yakni wakil ketua yang tugasnya seperti ketua harian Dewan Pengurus Pusat. Oh, Masya Allah. Baik. Iya, ada juga pertimbangan untuk menambah wakil-wakil ketua. Usulan yang keempat ini ayat 4. Iya. Eh, ini tambahan redaksi pengurus Muslimah Wahda Islamiyah Pusat diusulkan oleh Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Pusat terpilih bersama tim formatur terpilih sampai ke tingkat Muslimah Wahda Islamiyah daerah. Oke. Lanjut. Terus catatan di atas, ini takwin Sania ini banyak yang berubah sebenarnya, Ustaz, cuma tapi Iya. baru ini yang kami edit. Oh iya. Masalah jadi takwin dua bukan takwinnya Sania. Jadi Oh, takwin 2 ya. iya, Usulannya ya. iya, penyeragaman istilah. Penyertaan istilah ya. Oke. Ya. Oke, lanjut Ustaz. Oh, lalu masuk ke sini, ini kata kalimat seterusnya diganti jadi selanjutnya. Oke, bagus. Biasanya sama di Oh, atas. selanjutnya. Oke. Ini ada usulan Mm-mm. eh, di ayat 5 huruf D, penambahan klausul atau di bawah 30 tahun dengan mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat ini, Sat. Oh, Masya Allah. Iya. Ya. Oke. Siap. Untuk Muslimah Wahda Wilayah. Oke. Iya, lalu semua kriteria berwibawa diganti bertanggung jawab. Oke. Seperti ini bertanggung jawab dari berwibawa. Bertanggung jawab, lalu di terakhir berusia sekurang-kurangnya 30 tahun atau mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat. Oh iya. Dewan. Pimpinan Pusat. Sat. Oh iya. Iya. Pengurus Mungkin pusat. eh, di pusat diganti. Dewan Pengurus Pusat Oh Ustaz. iya, apa Sat? Iya. Oke. Oke. Masya Allah. Lanjut Ustaz Reza. Oh, selanjutnya
Oh, ini sama Ustaz bertanggung jawab dan Oke, usianya diganti jadi 20 jadi 30. oke. Oh, nah, ini sudah masuk ke bab anu Ustaz ya. Oh iya, Bab, bab berapa? Yang ini bab bab 6 ya. Oke, ya Ustaz. iya. Baik, dari Muslimah ada tambahan catatan atau usulan? Silahkan dari Ustazah Nur Insani. Ustazah Nur Insani, apakah ada tambahan usulan Ustazah atau catatan untuk bab 5? Ustazah Umu Aiman, apakah ada? Ya, Ustazah Maya, apa? Iya, silakan Ustazah Nur Insani. Ya, mungkin sebentar Ustazah Maya juga bisa tambahkan. Oke, Eh, untuk di sebenarnya kan begini Ustaz, kemarin di Muslimah itu sempat melakukan serap aspirasi secara umum sebenarnya bukan hanya dalam konteks Pokja ART iya, dari DWD memfasilitasi untuk ada serap aspirasi. Sebenarnya sudah ada masukan-masukan juga dari wilayah dan daerah usia terkait usia dari syarat dan kriteria ketua Muslimah Wahda mulai dari pusat, wilayah, daerah dan termasuk sampai di cabang dan ranting. iya, Mungkin nanti bisa sebentar Ukti Maya sampaikan bagaimana isi daripada serap aspirasi tersebut. Artinya ini bisa menjadi satu bahan juga Ustadz betul, untuk kita melihat bagaimana eh, penetapan kita di tingkat Pokja ini dari bahan serap aspirasi tersebut. Eh, itu saja mungkin Ustadz baik, iya, untuk jazakumullah ya, khairan. dari kami. Iya, Ustazah Nur Insani. Iya, silakan Ustazah Maya. Iya, Ustazah Maya. Iya, Ustazah Maya. Iya, nanti bisa disampaikan ya, eh, Ustazah Nur Insani di grup juga nggak apa-apa nanti ya yang catatan itu. Bagus, bagus sekali. Oke, Ustazah eh, Umu Ahmad, ada tambahan untuk bab 5? Ya, Ustazah Umu Ahmad, ya, Sementara silakan belum Ustazah. Ustadz. Oke, Ya, belum Ustadz. Untuk sementara, sebenarnya Alhamdulillah kami sudah juga tetap sudah musyawarah internal di Muslimah, tapi kami wakilkan ke Ustaz Nur Insani untuk beberapa usulan-usulan. Ya Ustadz, sementara demikian Ustadz. oke, baik, jazakumullah khairan. Silakan nanti Ustazah Nur Insani ya, tadi yang ada catatan Ada. dan usulan. Iya, silakan. Sedikit Ustadz, Iya, silakan Ustazah. kalau di bagian Muslimah Wahda ini, eh, saya mungkin Ukti Harnida bisa buka kembali file. Kayaknya kami sempat juga memberikan masukan tentang menjadi murabbi atau murabbi ya Ustadz. Artinya aktif dalam pembinaan. Ini kan kalau yang di sini hanya mencantumkan program tarbiyah pembinaan. Biasanya kalau dari musyawarah kami juga itu juga memasukkan bahwa di antara syarat dari muslimah wahda itu adalah menjadi atau aktif dalam pembinaan dalam artian sebagai murabbiyah. Mungkin detail kata-katanya nanti akan dikirimkan oleh bagian adum dari Pokja Muslimah Ustadz, Pokja Iya, DRT baik. Muslimah. Mungkin detailnya nanti insya Allah akan dikirimkan ulang. Iya, baik. Iya, jazakumullah khairan Ustazah Nur Insani. Baik, untuk bab
lima kemuslimahan, insya Allah nanti akan dikirimkan detailnya. Ya, lanjut ke bab berikutnya, bab 6 sampai bab 12, Ustaz Reza. Ya, Ustaz. Untuk bab 6 organisasi otonom ini kemarin eh, kami belum sempat untuk apa Ustaz? Mengikuti kembali jalannya musyawarah selama pembahasan bab 6 atau apa ya, Ustaz ya? Alasan-alasannya ya, Ustaz ya, ini, catatan usulan pertimbangannya eh, banyak yang terluput di catatan musyawarah. Kami perlu melihat rekamannya kembali. Seperti ini Ustaz, di bab 6 ada catatan di highlight dari dokumen subpokjanya. Tapi kami tidak Iya, tahu ini apakah ada catatan apa yang dimaksudkan. Kemarin arahan dari Ustaz Sobar ditandai saja nanti dari subpokja yang lengkapi dari catatan usulan dan pertimbangannya Ustaz. Jadi ini kami hanya tandai terkait ini. oh iya, bagus. Ya, Iya. silakan dilanjut, Ustaz. Terus di bab 7 musyawarah-musyawarah ini ada tambahan redaksi. Peserta muktamar adalah peserta yang mengikuti seluruh rangkaian persidangan muktamar yang terdiri atas ini tambahan-tambahannya Ustaz. Lalu ini perubahan jadi seluruh redaksi dari poin 3 ini diubah jadi seluruh ketua DPW, MW, DPD, MWD, DPLN, MWD, DPLN dan utusan dari pengurus lain yang jumlah dan komposisinya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Lalu Oh, Masya Allah. poin nomor 4 ini dihapus. Maksudnya warna merah. Oke. Lalu undangan ada tambahan utusan organisasi otonom tingkat pusat serta tamu Ya. yang direkomendasikan oleh Dewan Pengurus Pusat tambahan. Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Iya, ini sempat dimusyawarah ada usulan untuk menghapus penggembira. Oh iya, baik. Lalu ini eh, perbaikan disebutkan pada pasal 24 bukan 23. Iya, Alhamdulillah. Ya, satu. Lalu di ayat 7 ada penambahan satu orang dari perwakilan Muslimah Pusat. Oh iya, Masya Allah. Tambahan dari pasal ini ada tambahan di ayat 8 penjelasan pimpinan-pimpinan muktamar. Ini ada tiga set dan tambahan perwakilan luar negeri yang jumlahnya diatur dalam tata tertib. Lalu ada kalimat tambahan redaksi lainnya, kata hijriah dihapus. Maksudnya. Oh, terus di pasal 51 Muktamar Luar Biasa ini mengganti kalimat 2/3 peserta penuh menjadi oleh lebih dari separuh 50% plus 1 jumlah peserta penuh Muktamar. Ya, lalu ini sama seperti tadi, satu orang dari perwakilan Muslimah Pusat. Eh, lalu di pasal 52 ayat 1 poin D melaksanakan fungsi koordinasi dan konsolidasi. Langsung digabung di sini dan menghapus poin E-nya. Digabung ke atas. Menghapus kalimat bidang, menambahkan kalimat wakil-wakil bendahara umum. Lalu untuk Mukernas, eh, perubahan dari ini ditukar saja ditukar, Afwan. Ditukar poin D naik ke atas, C-nya turun. Lalu di ayat keempat, tambahan redaksi ketentuan pelaksanaan Mukernas atau Musyawarah Kerja Nasional lainnya diatur dalam satu tertib Mukernas yang dibuat oleh penyelenggara. Ini tidak ada catatan maksudnya. Tidak ada singkatan. Terus selanjutnya, kalau nggak salah, hanya ini, Sat. Iya, Sat. Sudah tidak ada, Sat. Baik, jazakallah khairan. Di sini ada ini ya. Terkait peserta muktamar undangan majelis Pak tidak terkaitnya usul agar dicantumkan juga. Ini ada usulan untuk undangan ya majelis peserta muktamar undangan Oh iya, Sat. diingatkan tadi ya majelis pakar.
Ya, silakan langsung diedit. Izin Ustadz. Iya, silakan Ustazah Nur Insani. Iya. Sedikit masukan Ustadz. Suara jelas Ustadz ya. Iya, alhamdulillah jelas Ustazah. Di bab 4 Ustadz, di bagian pemimpin umum, mohon izin kalau di situ kami tidak lihat tadi ini koreksian dari Subpokja yang membahas. Di situ Ustadz, ketetapan Muktamar 2 pemimpin umum adalah Wahda Islamiyah yang selanjutnya disebut pemimpin umum. Di situ nomor tabnya seperti itu ya Ustadz. 11 tab Muktamar WI 1433. Apakah sudah betul? Terus di situ penetapan dan pengesahan di sini pengurus. Apakah pengurus Ustadz atau pemimpin umum? Maksudnya di tab ketetapan Muktamar ini. Oh iya, insya Allah nanti kami cek ya. Ustadz Sobar minta tolong nanti dikirim juga ya yang ini tab Muktamar 2 Wadah Islamiyah nomor 11 garis miring tab itu ya Ustadz Sobar ya. Sama-sama kita cek nanti. Oke, Ya. jazakallah khairan Ustazah Dengan Nursani. tatap tentang penetapan dan pengesahan pengurus umum. Apakah memang pengurus di situ Ustadz atau tab ini berbicara tentang penetapan dan pengesahan apakah memang seluruh pengurus dan apakah istilahnya pengurus umum? Maksudnya kami berpikirnya karena judulnya pemimpin umum, maka yang dimaksud di sini adalah pemimpin umum. Iya, betul. Ya, di situ kan Sekaligus ada ini pengurus aja. umum. Iya, Ustadz Reza langsung di ini aja, diganti aja Bisa pemimpin bisa aja. lagi saya Ustaz Ustaz Ilan. Ntar Ustadz diganti dulu pengurus jadi pemimpin Ustadz. Nanti sambil dicek ke itunya Nah, ada SK-nya. sedikit ini saya Masih kasih saran ada dulu sebelum saya. tambahan, Ustaz. Oke. Masih bisa ada tambahan Ustaz. Iya, bentar Ustadz Ikhwan setelah Ustazah Nur Insani ya. Silakan Ustazah dilanjut. Kami lanjut lagi Ustaz. Kemudian eh ya, usulan untuk eh bersifat amanah. Ini juga ada usulan Ustaz untuk kata bersifat amanah. Sebentar Ustaz, kami cek dulu. Jadi kata beribawa di situ juga diganti amanah, kemudian memiliki integritas moral dan kapasitas serta kompetensi kepemimpinan yang kuat. Mungkin detail kata-katanya kami kirimkan di grup Ustadz. Kemudian di bagian poin 3 Ustadz, di sini pemimpin umum terpilih menjabat untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali terjadi pergantian antar waktu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Nah, di poin 3 ini A, B, C, D, sampai D ini Ustadz, sampai E, ini nampaknya sebenarnya harus dipisah 2 poin. Harus dipisah 2 poin. Yang pertama, di poin 3, pemimpin umum terpilih menjabat untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali terjadi pergantian antar waktu dengan syarat dan ketentuan.
sebagai berikut. A. Pemimpin umum wafat. B. Mengundurkan diri. C. Berhalangan tetap dalam kurung sakit yang sulit sembuh. Dan E atau D. Sebab syar'i lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Itu poin 3, Ustadz. Kemudian poin 4, ya, poin 4 baru berbicara pergantian antar waktu pemimpin umum disebabkan oleh salah satu di antara hal pada poin 3. Jadi pergantian antar waktu ini masuk poin 4, Ustadz, usulan. Pergantian antar waktu pemimpin umum yang disebabkan oleh salah satu di antara hal di atas dilaksanakan dalam musyawarah tinggi yang diadakan khusus untuk memilih pemimpin umum. Nah, itu poinnya. Jadi poin keempat, poin bagaimana pergantian antar waktu pemimpin umum. Kalau kita gabung di sini kan Ustadz, akhirnya agak rancu membacanya karena poin 3 berbicara tentang pemimpin umum menjabat pada waktu menjabat untuk waktu yang tidak ditentukan. Kemudian bicara tentang syarat dan ketentuannya. Jadi kalau bisa usulan ini Ustaz, ini dipisah. Kemudian nanti di poin 4 masuk tentang pergantian antar waktu. Aturan terkait pergantian antar waktu pemimpin umum. Baru kemudian masuk choice-nya atau poinnya sebelum musyawarah tinggi dilaksanakan, pemimpin umum dijabat sementara oleh ketua umum atau ketua harian DPP. Pemimpin umum yang terpilih pada musyawarah tinggi di atas menjabat sementara sampai muktamar berikutnya. Kemudian penetapan pemimpin umum selanjutnya dilaksanakan pada muktamar berikutnya. Ini mungkin poinnya, Ustadz. Terus kami juga punya pertanyaan. Apa peran muktamar luar biasa, Ustadz? Kenapa dalam poin ini, mohon arahannya Ustadz, kenapa pada pergantian antar waktu pemimpin umum ini tidak langsung dilakukan muktamar luar biasa? Kenapa misalnya hanya dicantumkan musyawarah tinggi, lalu kemudian pemimpin umum itu dijabat sementara oleh ketua umum atau ketua harian dan nanti akan dipilih pada muktamar di muktamar berikutnya. Ini beberapa masukan dan sekaligus mungkin tadi pertanyaan terkait muktamar luar biasa. Ini mungkin dulu Ustaz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ustazah Nur Insani. Untuk yang pertanyaan berkaitan dengan fungsi muktamar luar biasa dan ini nanti menunggu Ketua Pokja ya, kalau beliau bergabung. Namun ini sebagai sebagai catatan dan kalau misalkan Ketua Pokja belum apa belum memutuskan dan ini bisa ditanyakan lagi nanti Ustazah Nur Insani di musyawarah pleno perumus muktamar ya. Karena nanti di situ juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan atau usulan-usulan masukan dari asatidzah wal ustadzat yang lainnya. Namun yang kami fahami dari musyawarah-musyawarah kita, mengapa cukup di musyawarah tinggi, pertimbangannya sudah menjadi representasi dari pimpinan kita mulai dari pimpinan lembaga tinggi organisasi termasuk juga pimpinan wilayah eh, wilayah ya baik muslimah maupun ya DPW dan juga DPLN itu. Nah, kemudian yang berikutnya bisa jadi terkait pembiayaan juga. Kalau muktamar luar biasa ini eh, bisa jadi biayanya lebih ya cukup besar. Itu mungkin. Namun nanti kita menunggu arahan dari ketua. Ustaz, saya dulu karena Ya, mungkin mau ini ada tinggal. Ustadz Nur Insani sudah cukup ya. Silahkan Ustadz Ikhwan Kapai yang berikutnya. Iya, Ustaz, syukran. Yang pertama untuk persyaratan anggota,
Di situ kan dibagi di poin D di ayat 1 itu akan Coba ditulis telah berumur 15 tahun. Di keanggotaan, di bab 3 ya silakan. keanggotaan. Pasal Ya. 8 ayat 1 poin D. Saya sudah usulkan yang lalu telah menikah, telah 15 tahun atau telah menikah. Itu ditambah di situ. Jadi Reza ditambahkan nah, ya dan atau telah menikah ya dan Ustadz ya. atau telah menikah ya. Oke. Oke, ada Oke. lagi Ustadz Ikhwan? Kemudian, berikutnya eh, tentang masalah berakhirnya keanggotaan. Oh iya. Apa tidak dimasukkan tidak menjalani proses tarbiyah berturut-turut selama 5 tahun? Ya, itu artinya berhenti keanggotaannya. Oh iya. Ya. Jadi dia ditambah di apa namanya di pasal 15 itu ayat 1 2 ayat yang ke-6 katakan ayat ke-5 itu kan murtad dari agama. Yang ke-6 tidak menjalani proses tarbiyah selama 5 tahun berturut-turut. Iya. Nah, itu adalah usulan Iya, saya. Ustadz Reza itu nomor 5 aja. Nanti yang keenamnya keluar dari agama Islam atau murtad yang terakhir tuh Ustadz. Ya, Nah, ya. itu. Dah, mungkin itu. Oke, Dan di situ. apa itu Bentar saya Ustadz bukan. Ikhwan, Untuk dicatat dulu. masih banyak yang saya mau Iya, sampaikan. tidak menjalani Termasuk tentang proses. masalah beribadah tadi. Saya tetap mengusulkan beribadah itu disyarat di muslimah tadi dan semuanya tetap dipasang. Ya, karena Iya, wibawa itu perlu juga, meskipun tidak bisa oke. diukur secara kualitatif, tapi tetap dipasang. Ya, tentang masalah umur sebenarnya, saya lebih Iya, cenderung tidak ditetapkan, karena kita kan sudah ada jenjang, iya, iya, jenjang takwim misalnya. Jenjang takwim itu kalau kita mau misalnya usia kader, itu sudah apa namanya sudah di atas 25 tahun itu. Ya, jadi kalau saya itu tidak perlu dicantumkan tentang umur. Ya, umur tidak usah perlu cantumkan karena istilah yang penting adalah jenjang kader itu bahwa dia sudah kader pada marhala takwin misalnya. Kemudian di Dewan Syuro ya di poin 9 pasal 9 poin paling di bawah poin H. Bentar, Ustadz Ikhwan tadi yang usulan tidak perlu dicantumkan umur di mana? Sebagai catatan aja. Ada Anunya usulan. tadi tentang masalah syarat ketua itu. Oh, Kan syarat sudah ada ketua. jenjang tarbiyah. Itu Oh iya, otomatis itu. Saya kira tidak perlu. oh iya. Ya. Nggak apa-apa. Nanti Kemudian di masuk ke di itu aja. Bentar Ustadz Ikhwan dicatat dulu. Usulan aja Ustadz. Nah, yang di bab 5 itu nggak apa-apa. Di kolom ya, usulan oke, oke. ada Saya usulan. masukkan dulu sudah. Ada Baik. nggak Ustadz Reza? Nah iya, nah di situ ada Kemudian untuk usulan. Bentar lanjut Ustadz Ikhwan, apa Ustaz? dicatat dulu. Bentar dicatat dulu ya. Ya, Yang bab 5 Ustadz Reza, usulan. Bisa disebutkan pasalnya Ustaz supaya langsung Iya, pasal salah. tadi itu adalah tadi tentang masalah tentang masalah itu masalah tentang syarat jadi pengurus ketua. Jadi pasal iya. berapa Ustaz? Itu ya syarat ketua saja, syarat ketua tidak perlu tentukan kita berdasarkan jenjang tarbiyah. Di itu di bab limanya apa di bab limanya aja di eh, usulan itu catatan Ya, atau usulan itu Ustadz. Nggak karena apa-apa semua kan berlaku ke bawah itu, dimasukin. mulai dari ketua Oh umum ini. kemudian Nah sampai iya, ke bawah. Ya, nggak jenjang di tarbiyahnya situ saja aja. kita anukan. Hmm. Jadi usulan eh, ya usulan ya syarat ketua muslimah tidak perlu dicantumkan eh, usia gitu ya Ustadz ya. Ya, Itu itu ada jenjang mencantumkan tarbiyah. usia karena sudah ada jenjang tarbiyah. Syarat ya karena sudah ada syarat jenjang tarbiyah itu. Oke, lanjut. Oke. Di, Ya, di ini Dewan ada Syuro, usulan. Gimana Dewan Ustadz? Syuro pasal 26. Pasal 26 ya. Oke, Dewan bentar Syuro Ustadz. eh, ayat 9 poin J. Saya mau tambah di situ kalau bisa. Bentar. Di poin J itu Dewan Syuro. Dewan Syuro kan di sini kan ada anunya. Mempunyai tugas dan wewenang untuk salah satunya adalah menerima aspirasi dari kader ini demi kemaslahatan organisasi. Menerima aspirasi dari Ya, anggota ya. dari kader ya Eh, Wahda Islamiyah demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan organisasi ya. Iya. Iya.
Itu kader Kemudian diganti aja dari anggota Ustadz, dari anggota Wahda Islamiyah. kemudian untuk Dikasih Dewan tanda. Syariah, Iya. Apa Ustadz Ikhwan lanjut? Dewan Syariah pasal 27 Iya, ayat yang ke ayat 8 ayat ayat 8, 8 poin bukan ayat 10 Ustaz, ayat 10 Ustaz, ayat ayat 10. 10. Coba. Iya. Ya, poin I saya mau tambah di situ kalau bisa, menerima konsultasi syariah dari kader dan masyarakat. Ya, menerima konsultasi syariah, Kader dan masyarakat. ya dari anggota Wahda Islamiyah dan masyarakat. Iya. Nah, kemudian tentang anu tadi Ustaz, masalah kartu anggota ini, kan ini sebenarnya sudah lama ini, jadi kita melanggar terus ini. Iya, kartu anggota Apa coba. kita bisa coba di sini Ustaz, kita menggunakan tanda keanggotaan saja dengan tarbiyah. Usulannya apa Ustadz? Artinya yang ada ini pasal 9 ini kartu tanda anggota ini, apa kita tidak sebutkan saja tanda keanggotaan? Oh iya, itu. Kita menggunakan tidak lagi menggunakan kartu Ustaz. Oh, Ya kita kartu ya. menggunakan sistem tarbiyah. Jadi karena selain ini tidak pernah ada kartu, ini sudah lama ditetapkan Oh tidak iya. pernah ada kartu. Coba Ya, Ustadz Reza di nah, tanda merah apakah tuh dihapus Ustadz. saja ini baru kita Iya, menggunakan kartu di tarbiyah? eh, di merah ya. Jadi tanda Ya, keanggotaan ya, sama dengan Ustadz Hasan ya ditandai dengan keanggotaan ya. proses masih menjalani proses tarbiyah. Iya, keanggotaan Ustadz itu. Ya, ditandai dengan proses tarbiyah. Jadi yang lain yang 1 sampai 5 dihapus saja. Ya tanda. Tanda keanggotaan. Oh iya, itu dikasih merah aja. Terus Ya, alternatif yang satu saja penggantinya ya. ditandai dengan proses tarbiyah Ustaz. Terus apa? Tanda Tandai. keanggotaan ditandai ya di itu Ya, warna biru itu art, sebagai pengganti Ustaz. Di nomor ya. 6 nggak apa-apa. Artinya begini Ustaz. Artinya kan untuk sangat sampai sekarang kan tidak pernah keluarkan yang kartu anggota dengan Iya berbagai macam betul. pertimbangan. Nah, makanya saya bilang kalau anu adalah tanda proses tarbiyah saja bahwa dia masih menjalani proses tarbiyah itu masih itu anggota. Jika berhenti otomatis. Lalu setelah itu kita buat pasal simpatisan. Oh iya. Ya. Jadi pasal simpatisan mungkin ditambah ya anggota simpatisan Wahda Islamiyah, simpatisan. Jadi di situ kita nukan. Jadi orang yang tidak tarbiyah itu masih simpatisan. Orang yang pernah mengenal kita sama simpatisan, orang berhenti tarbiyah masih simpatisan. Nanti kepada saat kita membuat pasal itu. Oh Tapi iya, kan segala baik. urusan nanti redaksinya mungkin nanti dan Ustaz. Oke, Kalau redaksi. sekali sekarang pasal simpatisan ini kita jalan nih masukkan Ustaz sebagai artinya bagaimana bahwa Wahda Islamiyah adalah bukan hanya sekedar anggota, tetapi juga adalah orang yang pengenal atau pernah tarbiyah di Wahda Islamiyah. Atau orang yang termasuk orang yang dirasa tapi berhenti. Itu Oke. akan masuk simpatisan. Ya, saya kira Ustaz ya. Ya, baik, minta tolong Saya kira usulan Ustaz cukup redaksinya saya ya, dari saya. Ya Ustaz cukup Ivan saya Ustaz. Kapai. Oke. Ya, Ya, nanti jazakallah. redaksinya antum yang anu yang mungkin Iya. bisa Ustaz. Iya, diketik aja poin-poinnya di grup Ya, kita saya ya. kira Ustaz cukup saya. Oke, jazakallah khairan Ustaz Ikhwan Kapai. Silakan Ustaz Hasan. Iya, Ya Ustaz Ustaz, Hasan. syukur. Ya, Ya, ya. tafadhal Ustazana. Syukur. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu. Selamat abad. Ya, syukuran kepada Ustazat dari Muslimah dan Ustazuna Ustaz Ikhwan Kapai atas masukannya terkait dengan apa yang menjadi pembahasan kami sebenarnya di Subpokja bab 1 dan sampai bab 4 yang terdiri atas 43 pasal ini. Eh, Pertimbangan yang pertama itu terkait dengan apa yang menjadi usulan dan masukan dari para ustazah dan ustadz. Kenapa kami tidak melakukan perubahan? Karena kami menganggap poin-poin ya setelah yang kami kaji itu cukup eksplisit dan sangat spesifik sekali sehingga pertimbangan kami adalah
eh, untuk membentuk suatu tim kecil guna membahas agar poin-poin tersebut dimasukkan saja dalam PO atau peraturan organisasi. Terus yang kedua, yang pertama tadi itu Ustaz. Yang kedua, eh, bagi kami terkait dengan persoalan levelisasi umur, ya. Bagi kami sendiri penting itu kita memasukkan catatan terkait batasan umur minimal. Batasan umur minimal karena ini berkaitan secara internal psikologi dalam hal menggunakan nalar atau alasan logis lainnya karena kita pahami bahwa sebagai ketua itu tidak hanya berbicara tentang kapasitas dia dalam hal berkenaan dengan ilmu syari atau ilmu yang lainnya, tetapi juga dalam hal logika berpikir. Sehingga penting memang kita mempertimbangkan batasan minimal umur tersebut. Taruhlah misalkan kalau ketua itu tidak dilakukan batasan, kemudian yang terpilih adalah fulan atau fulana yang berumur 50 tahun atau 45 tahun, mungkin masih dalam manajemen atau teori manajemen itu masih dalam usia produktif, tetapi kondisi psikologis tetap harus kita menjadi pertimbangan utama selain usia produktif tersebut. Jadi kalau bagi kami pribadi, Ustadz, penting memang ini dicantumkan batasan umur tersebut. Terus yang terakhir Ustadz, yang ketiga berkaitan dengan persoalan keanggotaan ini. Memang ini menjadi hal yang sifatnya memang agak pelik juga. Saya sepakat sama usulan Ustadz Ikhwan Kafai, cuman persoalannya pada sudut dari administrasi lembaga kita. Betapa banyak, kalau kita berbicara tentang realitas Ustadz, betapa banyak ikhwa kita yang sudah tidak aktif tarbiyah, tetapi dari sisi administrasi dia masih ada keterangan bahwa dia masih bagian daripada kader kita. Nah, ini penting juga perlu menjadi pertimbangan tersendiri, sehingga kenapa perlu memang kita mendesak ke depannya ini ada yang namanya kartu anggota. Di sisi lain, kartu anggota juga bisa memberikan kemudahan kepada kita berkenaan dengan memanfaatkan fasilitas atau entitas di kelembagaan kita. Misalkan kalau kita mau medical check up di apotek atau di rumah sakit internal lembaga kita, mungkin dengan menunjukkan administrasi seperti kartu anggota mungkin bisa memberikan fasilitas tambahan berupa kemudahan yang sifatnya administratif maupun finansial. Mungkin itu dari kami, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Hasan. Barakallahu fikum. Iya, silakan Ustazah. Bisa masih bisa sedikit Ustaz? Oh ya, silakan. Ya, Sedikit jadi aja ya. begini Ustaz. Ya, masalah umur itu kalau kita tentukan umur, itu kita buat sendiri di sulit diri kita. Karena kenapa? Organisasi kita sementara berkembang. Nah, kalau di suatu daerah yang layak dan ternyata umurnya tidak bisa, kira-kira bagaimana? Kalau begitu bikin diktum lagi yang baru. Bisa saja ada diktumnya lagi tentang masalah itu. Buatkan. Kalau usul yang bisa kemudian begitu. Pertimbangannya kenapa ada umur itu? Karena kita menggunakan janjian tarbiyah. Tarbiyah ini jelas itu umurnya itu sudah jelas itu. Ya, kalaupun tidak mengitu maka dibuatkan tersendiri, poin tersendiri tentang masalah itu. Dalam kondisi dari tertentu maka bisa dibawanya. Maka silakan. Kita hanya mencatat masalah tarbiyah ini yang paling penting. Ya, kemudian tentang masalah kartu anggota. Sampai sekarang tidak kecuali kita sepakat bahwa tahun muktamar ini harus ada kartu anggota. Kalau tidak, dihapus saja. Iya.
Kan itu faktanya begitu. Orang selalu ragu-ragu, jangan sampai dikasih kartu anggota kemudian nanti berhenti atau dia apa semua. Dia pakai kartu anggota itu dulu pertimbangannya. Makanya kalau kita menggunakan jenjang tarbiyah itu paling bagus. Proses tarbiyah. Saya kira Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz Ikhwan Kapai. Nanti insya Allah ditampung dulu ya. Tadi sudah ada apa penjelasan juga dari Ustadz Hasan dan dari Muslimah juga. Itu mudah-mudahan nanti ada arahan dari pimpinan kita di apa di pleno tim perumus. Baik, silakan Ustazah Umu Ahmad. Iya, baik Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi terluput ketua kami di tingkat muslimah di PJ di anggaran dasar ini Ustaz Sanur Insani. Sebenarnya masih ada Ustadz di pasal 24 tentang Dewan Pimpinan Pusat di syarat dan kriteria ketua umum. Ya, Di situ dicantumkan mulai dari A, B, C, dan kami ingin memberikan usulan di poin D, Ustadz. Di poin D itu tertulis pernah menjadi pengurus wilayah atas atau Ustaz, ya atas Ustadz ya. pernah. Bentar. D ya, ya. Jadi Terus silakan. yang lama itu pernah menjadi pengurus wilayah atau pengurus pusat Wahda Islamiyah minimal 3 tahun dibuktikan dengan surat keputusan. Kami mengusulkan Ustadz bukan menjadi pengurus karena kan ini kedudukannya adalah ketua umum, tentu sebaiknya memiliki pengalaman kepemimpinan atau jenjang karir sebagai pimpinan di jenjang di bawahnya. Jadi bukan pengurus secara umum karena apa baiknya di situ adalah pernah menjadi pengurus harian. Kalau pengurus harian kan itu ketua-ketua departemen minimal. Eh, Pengurus harian di tingkat wilayah atau pengurus harian di tingkat pusat Wahda Islamiyah. Dan kami juga usulkan Ustadz bukan 3 tahun. Bisakah di sini itu ukurannya 1 periode? Karena ini kan ketua umum. Ketua umum itu tentu butuh betul-betul pernah menjalani bagaimana dinamika Wahda Islamiyah dalam 1 periode sehingga insya Allah kita yakin bahwa kompetensinya dalam perannya sebagai ketua umum ya itu lebih kuat lagi Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Jadi pengurus di sini kami usulkan diganti dengan ketua departemen atau mungkin bahasa umumnya pengurus harian. Ya, Karena kalau pengurus harian itu berarti ketua-ketua departemen. Itu yang pertama Ustadz. ya. Kemudian Bentar, yang kedua. Ustazah, silakan Ustadz Reza dikasih catatan aja usulan Ustadz di sampingnya aja. Nah, di situ yang usulan kolom. Nah, itu tuh betul. Yang itu yang tadi. Nah, di situ di sampingnya aja biar mudah nanti Ustadz Ikhwan Jalil ngeceknya. Persis, persis di sampingnya itu Ustadz. Oh iya. Nah, terus ke bawah. Oke. Terus Ustadz. Nah, iya. Iya. Baik, bawah lagi Ustadz. Nah, iya. Silakan usulannya ini ya. Ya, Apa pernah menjadi pengurus harian ya? ya, minimal mungkin bahasa umum dari apa pernah pada jenjang ketua-ketua departemen. Oh iya, Jadi baik. mungkin bisa pengurus harian Ustadz. Karena kalau langsung turun ke pengurus apa ini kan posisinya ketua umum. Oh iya, Itu yang baik. pertama Ustadz. Iya, Berarti kemudian yang Ustazah Ahmad izin pengurus wilayah dihilangkan nanti ya, usulan redaksinya ya. sebenarnya bisa Ustadz, tapi pengurus harian apa Oh, PH wilayah oh iya, maksudnya boleh siap. jadi pernah jadi ketua wilayah atau ketua divisi di wilayah. Intinya yang kami usulkan sebenarnya adalah peran ketuanya Ustadz. Oh iya, Karena baik. ini kan ketua umum kurang bagus kalau jenjangnya langsung kita ambil dari pengurus. Mungkin mesti ada ya Iya, setingkat pengurus harian Ustadz. Betul, iya. iya.
Ini Kemudian untuk waktunya juga Ustadz, kami usulkan 1 periode Ustadz atau mungkin 5 tahun. Karena kalau 3 tahun itu kan ya. ya maksudnya tidak cukup utuh dia melihat jalannya kepengurusan Wahda Islamiyah itu selama 1 periode. Oh, jadi terus sekurang-kurangnya ya selama 1 periode ya. Iya Ustadz, Oh iya, atau oke. mungkin tahunnya. Iya, Ya. masih bisa Ustadz? Oke, silakan Ustazah Ahmad. Iya, yang kedua Ustadz, kami sedikit menambahkan karena tadi juga Ustadz Suna, Ustadz Ikhwan tetap mengusulkan di bagian masih syarat Ustadz di bagian H bersifat amanah dan berwibawa. Kalau kami mengusulkan sebenarnya di Muslimah bahwa sifat berwibawa dan yang lainnya itu sebenarnya adalah apa masuk dalam poin integritas. Karena tentu kalau berwibawa saja masih ada kompetensi-kompetensi lain yang kita inginkan sehingga kami juga membaca di syarat ketua umum di miliknya Muhammadiyah itu Ustadz, memang yang ada di situ adalah bahasa memiliki integritas moral dan kompetensi, jadi nyambung antara integritas dan kompetensi. Kami hanya mengusulkan bahwa bahasa berwibawa ini semuanya diganti dengan integritas supaya bisa lebih umum. Seperti itu Ustadz. Dan kami lihat semua syarat ketua baik Dewan Syariah, Dewan Syuro terkopi semua turun ya, maka kalau memang ini diterima kami berharap semua poin bersifat amanah dan berwibawa ini kita usulkan memakai bahasa umum, yakni memiliki integritas moral dan kompetensi kepemimpinan yang kuat Ustadz. Seperti itu Ustadz, iya tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah Ahmad nanti dikirimkan juga ya di grup Pokja ADRT untuk usulan redaksinya. Baik Ustadz. Baik, ya jazakallah khairan. Baik, bagi asatidah wal ustazat ada lagi yang mau ditambahkan mengingat kita sudah lewat 17 menit. Apakah masih ada? Mungkin kita cukupkan ya. Jadi nanti silahkan bagi asatidah wal ustazat masih diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan di grup kita, di grup Pokja ADRT. Baik, kita cukupkan. Jazakumullah khairan asatidah wal ustazat atas kehadirannya di musyawarah Pokja ADRT yang ke-12 tanggal hari Jumat tanggal 2 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026. Ya, sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.